Kembali lagi di kelas matematika bersama Emo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung part 2 yaitu kerucut. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu definisi kerucut, jaring-jaring kerucut, luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Oke, langsung aja masuk ke yang pertama. Apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segian yang beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi yaitu satu sisi datar pada alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung pada bangian selimut kerucut. Dan satu titik paling atas yang disebut titik puncak. Ternyata ketika bangun kerucut ini dibuka, bentuknya akan jadi seperti ini. Alasnya tetap berbentuk lingkaran dan sisi lengkung tadi adalah sebuah juring yang digulung mengikuti sesuai dengan keliling lingkaran. Jadi teman-teman, bentuk kerucut yang sudah dibuka ini disebut dengan jaring-jaring kerucut. Semoga dapat dipahami ya. Sebelum masuk ke luas permukaan dan volume kerucut, Emo mau kasih tahu 3 poin penting yang ngaruh banget buat di perhitungan luas permukaan dan volume nanti, yaitu jari-jari, tinggi dan panjang sisi miringnya. Kalau jari-jari jelas ya, jarak dari titik pusat ke salah satu tepi lingkarannya. Disimbolkan dengan R. Kalau tinggi kerucut itu jarak dari titik puncak ke titik pusat lingkaran secara tegak lurus. Sembonyi. Nah kalau sisi miring, artinya jarak dari titik puncak ke salah satu tepi lingkaran. Disimbolkan dengan S. Bisa dipahami ya? Nah kalau kita fokus ke R, T dan S, akan terbentuk sketsa segitiga siku-siku. Oleh karena itu berlaku rumus Pythagoras. Kalau kita mau cari nilai S maka nanti S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Kalau kita mau cari nilai R maka nanti R sama dengan akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat. Dan kalau kita mau cari nilai T maka nanti T sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Ketiga rumus ini harus dipahami ya teman-teman. Nah ini dia luas permukaan kerucut. Luas permukaan ini berarti luas yang menutupi seluruh permukaan yang menutupi kerucut ini. Rumus luas permukaan kerucut adalah V dikali R ditambah S. Dengan keterangan R adalah jari-jari dan S adalah sisi miring. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan luas permukaan kerucut di bawah ini. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa jari-jari kerucut adalah 7 cm dan sisi miring kerucutnya adalah 25 cm. Lanjut mari kita jawab. Yang ditanya adalah luas permukaan, maka kita masukkan rumusnya. Nah karena jari-jarinya adalah 7 cm maka V yang kita gunakan adalah 22/7. Lalu kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Menjadi 22/7 dikali 7 dikali 7 tambah 25. Lalu dioperasikan, 22/7 dikali 7 sama dengan 22 dan 7 tambah 25 sama dengan 32. Lalu 22 dikalikan dengan 32 hasilnya adalah 704 cm². Contoh kedua. Tentukan tinggi dari kerucut di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa jari-jari kerucut adalah 12 cm dan luas permukaan kerucut tersebut adalah 300 VCM². Sebelumnya karena yang ditanya adalah tinggi dari kerucut dan yang diketahui adalah jari-jari dan luas permukaan kerucutnya maka yang pertama kita cari adalah sisi miring kerucutnya. Kita jawab dengan rumus luas permukaan kerucut, yaitu V dikali R tambah S, lalu masukkan angkanya A, menjadi 300 V sama dengan V dikali 12 tambah S karena S-nya yang akan kita cari terlebih dahulu. Kemudian dioperasikan menjadi 300 V sama dengan V dikali 12 jadi 12 V dikali 12 tambah S. 300 V dibagi dengan 12 V sama dengan 12 tambah S. 300 V yang dibagi dengan 12 V tadi hasilnya 25 dan 12 tambah S kita tulis ulang lagi. Maka menjadi 25 sama A dengan 12 tambah S. Lalu kedua sisi kita kurangkan dengan 12 maka menghasilkan 13 sama dengan S.
Nah, maka sisi miring dari kerucut ini adalah 13 cm. Ini belum selesai, karena yang ditanya adalah tinggi kerucut, maka perlu menggunakan rumus Pitagoras untuk mencarinya, yaitu T sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Tadi kita sudah dapatkan nilai R dan S-nya, maka langsung saja masukkan ke dalam rumus. T sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Kemudian dihitung menjadi T sama dengan akar dari 169 dikurang 144. Lalu menjadi T sama dengan akar dari 25. Akar 25 adalah sama dengan 5. Maka dari itu didapat tinggi kerucut adalah 5 cm. Semoga dapat dipahami. Volume Caracut. Kalau volume berarti isi atau kapasitas dari kerucut tersebut. Rumus volume kerucut adalah V dikali R kuadrat dikali T dibagi 3. Dengan keterangan R adalah jari-jari dan T adalah tinggi kerucut. Contoh soal 1 volume kerucut. Tentukan volume kerucut di bawah ini. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa jari-jari kerucut adalah 5 cm dan tinggi kerucut adalah 12 cm. Dijawab. Masukkan rumus volume kerucut yaitu V kali R kuadrat kali T dibagi 3. Karena jari-jarinya adalah 5 cm, maka V yang gunakan adalah 3,14. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 3,14 dikali 5 kuadrat dikali 12 dibagi 3. Kemudian jadi 3,14 dikali 300 dibagi 3. 300 ini hasil dari 5 kuadrat dikali dengan 12. Lalu 300 dibagi dengan 3 hasilnya 100. Maka menjadi 3,14 dikali dengan 100 dan hasilnya adalah 314 cm kubik. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai kerucut. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. See you in another video. Bye-bye.